memeriksa kehadiran kalian ya. Nanti jangan tegang ya, kita ice breaking. Oke? Oke. Rahmawati, Rosnawati, Salwa, Senia, Siti, Sophie. Mungkin otaknya masih fresh ya. Yang intinya meningkatkan konsentrasi. Jadi cluenya katakan apa yang saya katakan. Itik-itik ayam-ayam, ayam itik-itik. Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik? Ya, berarti benar konsentrasi kalian bagus. Ya. Ada yang kemarin ya ininya fokusnya berarti fokus sekarang kok belajar. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan tentang jenis karakter bencana alam serta siklus penanggulangannya. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis jenis penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi yang modern. Jadi kalian yang diharapkan peserta didik mampu memahami karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Yang kedua, tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan bisa linknya ditimbulkan lewat grup WA ya untuk hasil proyeknya. Sebelum ke materi ya, ada yang tahu apa alam merupakan suatu serangkaian peristiwa atau kejadian yang dapat memberikan dampak negatif bagi manusia, hewan maupun lingkungan sekitarnya, di mana bencana alam itu bisa dari faktor alam maupun dari faktor manusia itu sendiri. Oke, berikan tepuk tangan. Kemudian, Ibu akan menanyakan lagi, apa dampak dari bencana alam itu sendiri? Coba siapa? Oh, Tia. Oke, Tia. Izin menjawab, Bu. Iya, siap. Jadi dampak dari banjir itu dapat merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi dapat ada faktor ekonomi yang akan merusak, faktor sosialnya ya. Itu adalah dampak dari bencana alam. Nah, di sini Ibu akan mengapa Indonesia itu rawan bencana? Mengapa? Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh gunung berapi yang disebut dengan ring of fire, artinya cincin api. Kemudian, sini kita bisa lihat ya di data-data dari bencana-bencana, mungkin kalian bisa nanti. Bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam. Menurut UUD nomor 24 tahun 2007 itu bencana itu terbagi menjadi 3. Ada faktor bencana alam, ada faktor non bencana, kemudian 1. Cincin api Pasifik. Indonesia masuk dalam jalur cincin api Pasifik dan hal ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Ada sekitar 139 gunung api yang berlokasi di wilayah Indonesia dan semua gunung api memiliki keunikannya masing-masing. Dengan banyaknya gunung api, maka seringkali terjadi fenomena erupsi vulkanik yang terjadi di Indonesia dan mitigasi bencana menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk meminimalisir bencana, dan dari kondisi Indonesia yang berada di antara 3 lempeng dunia membuat munculnya beberapa gunung berapi, gempa bumi ataupun tsunami. Berbagai kejadian alam ini berpotensi terus terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah hal yang merugikan bagi anggota masyarakat. 4. Iklim tropis. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis dan ada berbagai dampak buruk iklim tropis yang banyak terjadi. api, kemudian ada banyaknya lempeng, salah satunya. Nah, kemudian
karakteristik bencana alam secara geologi. Di sini ada yang terdiri banjir, kemudian gempa bumi, kemudian kebakaran hutan, tsunami, longsor, badai, letusan gunung api. Nah, kenapa disebut disebut bencana alam geologi? Karena ini merupakan faktor alam. Ya, tidak ada faktor aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran, kemudian sebaran debu vulkanik dapat menjangkau areal yang luas, kemudian banjir lava dapat terjadi jika disertai hujan, kemudian debu vulkanik dapat mengganggu pernafasan. Contohnya misalkan Gunung Merapi ya, awal-awal ya tahun berapa Gunung Merapi itu meletus ya, jadinya di mana pusatnya. Kemarin ada gempa yang dirasakan kalian pas libur ya, lagi santai-santai di rumah, lagi pada healing gitu ya, maka ada yang di pantai mungkin ya, kalau ada yang di pantai pasti akan panik gitu, karena apakah ini gempa ini terjadi di mana pusatnya. Kemarin ada gempa yang dirasakan kalian pas libur ya, lagi santai-santai di rumah, lagi pada healing gitu ya, maka ada yang di pantai mungkin ya, kalau ada yang di pantai pasti akan panik gitu, karena apakah ini gempa ini terjadi pusatnya ada di daerah Sumedang ya, kemarin itu salah. Kemudian berpotensi terulang kembali. Nah, kemudian belum dapat diprediksi. Cuman kalau belum dapat diprediksi maksudnya penyebabnya bisa, tapi waktunya tidak bisa diprediksi. Sebabnya karena mungkin ada lempeng ya dari gunung meletus. Itu kan gunung meletus itu menyebabkan kalau di daerah kita kan ada ya di mana teh daerah Sukarsik ini biasa terjadi banjir di Cicabuku ya, daerah Sukarsik. Nah, itu masyarakatnya mungkin sudah biasa. Kemudian dia jadi kalaupun tidak ada pengungsian karena mungkin banjir ini masih bisa diatasi sebatas lutut ya. Cuman untuk perekonomian sudah karena tidak ada aktivitas gitu selain di dalam rumah pun masih, misalkan kalau ada yang tingkat masih bisa ya, tapi kalau yang tidak tingkat itu pasti terkena banjir gitu ya. Jadi jarang-jarang ya kalau di daerah kita ya, banyak sekali itu tidak ada istilahnya mengungsi ya, yang ada hanya di rumahnya masing-masing ya, tak hanya di rumah masing-masing. Kemudian dapat memutuskan akses mengisolasi masyarakat. Kalau kekeringan ini, nah ini bisa ada penyebabnya, ada faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, kemudian kalau kekurangan pasokan air, permukaan dan daya air tanah. Kemudian kekeringan diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk atau danau. Ya. Kemudian yang ketiga, kerusakan kawasan tangkap air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Jadi ada dua faktor, ada faktor alam dan faktor manusia. Kemudian yang keempat yaitu kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan ini disebabkan proses alami. Kemudian bencana ekstraterestrial. Kalau bencana ekstraterestrial ini merupakan bencana alam disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Misalkan meteor jatuh ke bumi. Nah, itu mengakibatkan adanya bencana ekstraterestrial dari faktor dari alam. Kalau bencana non alam ini bisa dipastikan ini terjadi karena adanya faktor manusia. Nah, ini bisa dari ada konflik, ada peperangan, di sini terjadi. Kemudian bisa juga non alam ini bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian. Jangan dikatakan bencana itu gempa bumi lah, itu faktor alam, faktor buatannya korupsi juga nih. Gimana di Indonesia banyak yang tertangkap oleh KPK sekarang ya, tapi itu malah perang politik ya, saya nggak tahu. Bencana sosialnya. Nah, ini kalau bencana sosial. Nah, bencana ini diakibatkan peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial. Nah, di sini ada kemiskinan, ada korupsi yang tadi Ibu sebutkan lagi. Jadi merupakan faktor sosial. Kemiskinan juga faktor sosial. Masih banyak kita yang istilahnya angka kemiskinan itu kita belum berkurang ya gitu. Kemiskinan karena apa?
miskin, kategorikan miskin itu kalau menurut negara itu misalkan upah misalkan atau gajinya di bawah masih UMR kan masih dikatakan rendah ya di kita itu, beda dengan yang lain. Kemudian pekerjaan, susah cari pekerjaan ya di kita mah gitu ya, di Indonesia mah harus karena pekerjaan itu dibatas oleh umur. Beda kalau di Jerman mau istilahnya mau tua mau muda bebas. Ya, masih bisa tetap bekerja. Kalau kita kan dibatas umur minimal 30, ya maksimal 35 gitu ya, gitu. Tapi kalau di luar negeri itu tidak dibatas umur. Ya. Itu merupakan faktor penyebab adanya kemiskinan semakin sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Langkah-langkah di LKPD untuk diskusi atau pembuatan proyek, kalian ibu beri waktu selama 35 menit, cukup nggak? Cukup? Ya, oke. Nah, ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Nanti kerjakan LKPD-nya. Harus aktif ya, karena dinilainya keaktifan, kerjasama. Kelompoknya sudah dibagikan, ada kelompok apa ya, karena ini sudah sebelumnya. Nanti di LKPD-nya boleh ditulis ya, boleh ditulis misalkan karakteristik bencana alamnya seperti apa, ya boleh ya. Nanti dibagikan di grup ya linknya. Ada apa? Nah, sini. Tadi sudah ada kan? Bentuknya seperti apa? Cari kalian menggunakan HP kan? Coba lihat dulu. Dari istilahnya itu menganalisis karakteristik apa ini? Kebakaran. Nah, coba kalian cari tentang kebakaran di sini di HP kalian. Dampaknya seperti apa? Nanti ini yang apa kan yang ini yang masukkan ke kanvanya tentang gunakan HP-nya tentang mentor. Nah, sebagai pembelajaran HP jangan digunakan di sekolah ya. Belajar, silakan untuk belajar. Jadi ini tentang apa? Kelompok. Nah di sini ada tugas kelompoknya seperti apa. Nah cuma yang memasukkannya kalian kerja aktif ya. Finalnya bisa dulu. Gimana? Sama. Kadira atau Kadira? Buang dulu. Kelompoknya siapa saja tulis. Juga lihat ini sih, pakai itu HP-nya. Dampak dari gempa bumi. Silakan. Waktu terus berjalan, kalian harus selesai sampai 30 atau 35 menit sesuai dengan kesepakatan ya. Lalu yang di depan jadi jam 10 pas ya kita selesaikan untuk diskusi.
penyebab keseluruhan secara umum. Boleh secara umum, boleh jadi kan gini kalau penyebabnya misalnya banjir di daerah Garut. Nah di Garut itu ada penyebabnya, jadi misalnya yang penyebab ada bencana banjir di Garut. Jadi kasih ada contoh salah satu Ini kelompok kebakaran. Siapa kelompok kebakaran? Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Helmi Fiani bersama dengan anggota kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kebakaran. Merupakan suatu proses pembakaran yang terjadi secara tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya. Secara umum, kebakaran terjadi ketika 3 elemen dasar kebakaran yang dikenal sebagai segitiga api hadir bersamaan. Ketiga elemen tersebut adalah bahan bakar, oksigen, dan panas. Pengertian kebakaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu kebakaran hutan dan kebakaran pemukiman. penyebab terjadinya kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan dapat dibagi menjadi 2, yaitu alam dan ulah manusia. Alam dapat memberikan risiko terjadinya mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran pemukiman. Kebakaran pemukiman di masyarakat menyebabkan banyak dampak kerugian besar, baik dari segi kerugian material, kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, maupun menimbulkan ancaman bagi keselamatan jiwa manusia dan korban jiwa yang ditimbulkan akibat bencana kebakaran. Apa yang dipresentasikan dari kelompok tentang kebakaran? Ada yang mau memberikan pertanyaan dari kelompoknya? Berdirinya saya di sini akan memberi pertanyaan kepada kelompok kebakaran. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran, terutama kebakaran yang terjadi di pemukiman? Apa saja penanggulangan ya, dalam bencana kebakaran, terutama di kebakaran di pemukiman ya. Jadi apa penanggulangannya, seperti apa? Yang pertama, memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. Amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi, pengosongan gedung, dan bantu kelancaran petugas pemadam. Beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Ya, ada lagi? Cukup? Untuk selanjutnya kelompok bencana tanah longsor. Silakan maju ke depan. Tanah longsor ya. Ini sudah dikasih nama ya?
terjadinya longsor. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengerusakan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Air yang mengerus lereng ini akhirnya bertambah curam dan perumahan dan tempat ibadah dapat mengalami kerusakan parah. Aktivitas manusia terhambat, merugikan baik masyarakat di sekitar bencana maupun pemerintah. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana longsor. Yang pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis ancaman bencana. Kedua, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menanggulangi bencana. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang tanah longsor. Bagaimana sih upaya pengurangan risiko terhadap tanah longsor? Berikut merupakan penanggulangan yang bisa dilakukan. Yang pertama, hindari membuat sawah di atas lereng. Alasannya, karena permukaan lereng akan penuh dengan air, sehingga tanah rentan untuk bergeser dan menyebabkan terjadinya longsor. 2. Tidak membangun rumah di bawah tebing. Jika tinggi tebing 100 meter, usahakan lokasi rumah atau bangunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng. 3. Hindari menebang pohon di sekitar lereng. Hal itu bisa membantu tanah tidak mudah. Hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor. Waktunya dan mau beres untuk kelompok lagi. Nanti dipresentasikan saja ya, jangan terlalu detail. Silakan kelompok selanjutnya, ini belum ya? Silakan. Jelaskan tentang bencana banjir. Kami di sini perwakilan saya Tia Setiawati. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan banjir. Jadi, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Memang, banjir sedikit cukup menjadi masalah yang masih mempengaruhi Indonesia. Salah satu contohnya, banjir di Garut. Dengan terjadinya banjir, karena penyebabnya ya, curah hujan semakin tinggi. Kemudian ada dampaknya. Dampaknya, korban jiwa dan luka-luka banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius. Kerusakan properti rumah, bisnis, dan infrastruktur bisa hancur atau disebabkan oleh faktor alam seperti hujan lebat, banjir kiriman, erosi dan sedimentasi, tsunami, faktor topografi. Kemudian ada juga oleh faktor manusia seperti buang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, pemanasan global, bangunan di tepi sungai. Terima kasih. Ada yang memberi tanggapan kelompok tentang banjir? Coba. Satu, melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, waspada terhadap arus bawah, jangan mengupayakan. Itu aja. Kemudian matikan saklar aliran listrik, amankan rumah dan tempatkan yang barang di tempat aman dari banjir, siapkan penampungan air bersih, waspada tempat melintasnya arus deras banjir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir nih, kakak. Kelompok terakhir. Hasil pembuatan diskusi kami yaitu mengenai bencana alam gunung meletus yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari gunung meletus. Letusan gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi
yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma putih dari dalam perut bumi. Jadi secara singkat dapat kita ketahui bahwa pengertian secara singkatnya itu gunung meletus diakibatkan karena magma yang akibat panasnya panasnya perut bumi, sehingga bebatuan yang ada di dalam gunung itu mencair. Nah, itu yang disebut magma, jadi cairan batu akibat panasnya perut bumi. Kemudian pembahasan selanjutnya, kenapa sih Indonesia itu sering mengalami gunung meletus? Karena secara geografis Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik. Pasalnya, cincin api Pasifik sendiri merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti Berada di lingkar api Pasifik yang menyebabkan banyak sekali gunung berapi, dan karena adanya lempeng-lempeng seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, seringkali terjadi pergesekan atau penekatan yang menyebabkan gunung meletus. Apa saja yang harus diperhatikan? aliran sungai. Yang ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari api letusan gunung api. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi mata. Sudah ya? Jadi semuanya sudah mempresentasikan begitu luar biasa ya, kalian mempresentasikannya, kemudian dengan hasil yang sangat luar biasa, hasil proyeknya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk selanjutnya, Ibu menugaskan kalian ya, ada tes ya, soal tentang mitigasi bencana di Google Form ya. Silakan kalian kerjakan, nanti di rumah saja ya, di rumah saja di PRK. Nah, untuk selanjutnya ada nggak? Udah di share di grup ya, udah di share di grup. Silakan nanti kalian kerjakan. Nah, jadi dari kesimpulannya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi bencana ya. Nah, karakteristik pun berbeda-beda penyebabnya ya. Kemudian peran serta pemerintah dalam penanggulangannya seperti apa? Ada prabencana, tanggap darurat, pasca bencananya, itu peran pemerintah dalam mitigasi bencana. Ya, itu mungkin di pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Cukup ya, kita doa dengan mengucapkan alhamdulillah.